Oke, kita akan bahas tentang transformasi ASOI ini nih ya. Tapi topiknya nggak dari awal nih ya, topiknya dari rotasi nih ya. Rotasi ini episode ketiga, nama lain rotasi itu ya perputaran gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dulu tentang perputaran atau rotasi. Jadi ada beberapa prinsip yang seperti di gambar ini nih. Ada dua kondisi, jadi ada perputaran yang muternya itu ke arah sebelah kanan dan ada yang ke sebelah kiri. Tapi di bahasan transformasi ini, kanan kiri itu digantikan dengan arah perputaran jarum jam analog tuh ya, yang biasa kalian lihat di sekolah atau di rumah gitu. Nah, kalau misalkan muternya ke sebelah kanan, berarti ini representasi dari searah jarum jam, searah perputaran jarum jam itu ya. Ini berlawanan berarti yang sebaliknya. Nah gitu ya, yang kanan searah, yang kiri berlawanan gitu. Jadi ada dua arah gitu nanti di konsep rotasi. Nah, untuk prinsip yang lainnya, jadi kalau misalkan kita mau merotasikan suatu objek gitu ya, ini misalkan ada objek trapesium yang warna merah, dirotasikan, diputar gitu ya, dengan sudut bukan sudut ya, dengan pusat rotasi tertentu nih ya, pusatnya sebelah sini, kemudian dia diputar searah perputaran jarum jam kanan tuh ya, jadi ada di posisi sebelah sini gitu. Nah, tentu berapa jauhnya itu ditentukan oleh sudutnya, berapa derajat gitu ya nantinya tuh. Dan ini yang perlu kalian catat terlebih dahulu, atau mungkin tulis di catatan pinggir di buku catatan kalian. Ini merupakan hasil kesepakatan dari matematikawan ya sedunia gitu ya. Jadi katanya kalau misalkan berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam si rotasinya, maka sudut putarnya itu positif. Jadi nilai sudutnya tuh positif. Tapi kalau misalkan searah perputaran jarum jam muternya ke sebelah kanan, maka dia sudut putarnya bernilai negatif gitu ya. Jadi kalian bisa catat ini untuk apa? Untuk nanti menentukan si ketentuan rumusnya atau yang ada di tabel ini nih ya. Jadi memang sebetulnya kalau di cara tradisionalnya kalian perlu menggunakan alat seperti busur derajat, kemudian jangka gitu ya. Tapi di sini Pogging akan sulit mempraktekannya, apalagi kalau misalkan lewat video kayak gini akan agak sulit. Jadi di sini Pogging akan fokus gimana caranya penggunaan si rumus yang ada di tabel ini gitu ya. Dan yang dibahas di SMP saat ini gitu ya, dibatasi hanya di bagian sini aja nih. Selebihnya itu berupa pengayaan, dan mungkin nanti di SMA akan lebih detail lagi dan akan membahas yang sisanya, yang ini nih gitu ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada besar sudut yang positif yang 90-nya, ada yang negatif. Nah, ini berkaitan sama yang tadi. Kalau misalkan dia berlawanan arah perputaran jarum jam, maka sudutnya itu positif kalau berlawanan. Kalau searah atau kanan muternya, ini bernilai negatif. Dan di sini ada ketentuannya. Sekarang kita coba simulasiin cara pakainya. Contoh, tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J-nya 1,2, K-nya 4,2, L-nya 1,-3 pada rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi titik 0,0. Pusat rotasinya di sebelah sini, dan yang tugas pertama kalian lakukan adalah gambar dulu titik koordinat J 1,2. Sebelah sini berarti ya 1,2 ini J. Terus kemudian K-nya 4,2 di sini K-nya. L-nya 1,-3 sini. Nah, oke. Kita gambar aja sini. Hubungkan pakai garis ya. Oke, udah jadi. Ini segitiga yang akan kita coba rotasikan. Kalau misalkan pakai busur derajat, manualnya gini gitu ya. Pogi gambarnya sedikit aja ya. Kalian tentu harus tentuin dulu titik pusatnya sebelah sini. Ini kalian bisa tarik garis ke sini. Nah, karena dia berputar berlawanan arah jarum jam, berarti ke sebelah kiri ya muternya nanti. Nah, nanti kalian harus bikin sudut 90 derajat di sini nih. Ini 90 derajat atau siku-siku lah ya. Nah, sini nih. Ya kurang lebih begini lah ya nanti si garisnya. Kemudian nanti ini gunakan jangka untuk muter ke sebelah sini, dan
tepat di titik mana si J-nya itu akan berakhir gitu ya, sebesar 90 derajat. Nah, tapi kita tidak lakukan itu ya. Pokoknya ini muternya ke sebelah sini. Nah, gimana cara menentukan tanpa harus menggunakan perabotan yang tadi? Jadi kalian bisa lihat di sini 90 derajat berlawanan jarum jam itu berarti nilai sudutnya adalah positif. Jadi nanti kita cari rumus X, Y yang merupakan representatif rotasi 90 derajat yang positif gitu ya, dengan pusatnya 0,0. Nah, X, Y-nya itu jadi apa? Ya, kita lihat coba sini. 90 derajatnya ini nih berarti, dan seterusnya yang ini, sehingga lihat sini titik asalnya kan X, Y. Nah, berubah jadi negatif Y, X, berarti negatif Y, X, berarti sini berubah jadi negatif Y, X. Oke. Tinggal kita coba ganti satu persatu. Yang awalnya J 1,2 ya, X-nya 1,2, maka dia berubah jadi apa nih? Min X, dia ini J aksennya, berarti jadi negatif 2,1. Ini kan Y-nya 2 ya, 2 kali negatif yang sini, berarti ini jadi negatif 2, dan satunya tetap ya, hanya pindah posisinya. Lanjut yang K-nya 4,2, dia berubah jadi K aksen. Gunakan rumus yang ini, berarti jadi negatif 2,4. Satu lagi yang L-nya 1, negatif 3. Nah, berubah jadi apa di sini nih? Jadi L aksen ya. Nah, jadi negatif 3, Y-nya ketemu negatif lagi ya, positif ya, positif 3,1. Sip. Jadi ini before-nya, pakai warna merah nih ya, before, yang ini after-nya. Nah, setelah dirotasi, tinggal gambar aja yang ini ya, titik semua ini. Negatif 2,1 berarti di sebelah sini, ini J aksen. K aksennya negatif 2,4 berarti di sebelah sini. Dan yang L aksennya 3,1 berarti di sebelah sini nih. Oke, udah titik-titiknya udah digambarkan, tinggal dibikin si segitiganya. Oke, terus yang ini terakhir. Sudah jadi. Ini jadi titik putarannya begini ya. Nah, ini titik pusatnya, dia diputar ke sebelah ini, yang J-nya berakhir di sebelah sini nih ya. Oke, jadi ini pasti ini 90 derajat. Oke. Gitu ya kurang lebih. Untuk yang ini pergi lewat aja lah ya. Kita langsung aja ke hiburan Sugro nih pembahasannya nih. Nah, di sini kalau nggak salah tentukan manakah yang merupakan hasil dari rotasi, dan tentukan kira-kira berapa besar perputarannya. Oke, kalau yang pertama ini sepertinya ini bukan rotasi nih ya, ini hanya digeser aja, jadi ini bukan termasuk rotasi. Jadi dia tuh kayak dia digeser doang, kayak translasi lah ya. Nah, kalau yang yang kedua yang ini yang bawahnya, ini jelas diputar begini ya. Oke, putarannya ini kurang lebih ya 90 derajat ya pasti. Ini 90 derajat ini betul ya. Terus kemudian yang ini dia muternya sebesar 180 derajat, muternya ke sebelah kiri, atau bisa ke kiri sini, bisa ke sini ya muternya. Jadi makanya 180 itu biasanya tidak dituliskan keterangannya apakah dia searah atau berlawanan arah jarum jam, karena ya sama aja gitu nanti hasilnya. Itu ya, jadi ini yang benar juga. Nomor 2. Nah, gambarkan bayangan PQRS. Jadi tahapannya sama kayak tadi, kalian harus gambar dulu semua titik yang ada di sini nih. 2, negatif 2 gitu ya di sini. Si P-nya, Q-nya 4, negatif 1. R-nya 4, negatif 3. Dan S-nya 2, negatif 4. Di sini nih. Oke, tinggal digarisin, salah, garisin, set. Oke, rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti dia positif ya. Nah, berarti kalian bisa tulisin rumusnya begini, X, Y berubah jadi rotasi 90 derajat ya. Nih, yang tadi ya rumusnya min Y, X, masih ingat.
Ya udah tinggal konversi ada 11, 2, negatif 2 berarti berubah jadi 2,2 ya. Ini P aksennya. Terus yang Q 4, negatif 1 berubah jadi Q aksen jadi 1,4. Yang R nya awalnya 4, negatif 3 berubah jadi R aksen 3,4 berarti ya. Dan terakhir S nya adalah 2, negatif 4 berubah jadi S aksen yaitu 4,2. Ya udah tinggal ini kita gambar aja di sini ya, di si koordinat kartesiusnya. P aksen 2,2 berarti di sebelah sini. Tulisin jangan lupa P aksen di situ. Q nya 1,4, Q 1,4 sebelah sini ya. Q aksen, terus R aksennya 3,4. di sebelah sini ya. R aksen, S aksennya 4,2. Oke, tinggal hubungkan sendiri ya ini ya. Pakai penggaris tuh ya. Udah selesai. Kurang lebih gambarnya kayak gini ya. Lanjut nomor 3. Diketahui segitiga RST dengan koordinatnya itu dirotasi searah jarum jam, ini berarti negatif ya. Tapi di sini ada lanjutannya, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, berarti di sini kalian harus 2 kali melakukan transformasi. Yang pertama harus rotasi dulu, berikutnya nanti di refleksi atau cemperingkan. Jadi kalian bikinnya begini rumusnya ya, 2 kali nih. X, Y dulu. Nah, diubah tuh ya, jadi pakai rotasi searah jarumnya berarti negatif 90 ya. Rotasi negatif 90 derajat berarti jadi apa di sininya? Kemudian nanti dilanjut lagi pakai refleksi SBY sumbu Y. Nah, jadi apa tuh ya? Nah, untuk yang rotasi negatif 90 derajat kalian bisa lihat di tabel ini nih. Nah, negatif 90 yang ini ya. Berarti jadi Y, negatif X. Y, negatif X di sini. Nah, terus kemudian yang sumbu Y itu rumusnya kalau salah ini ya, min X, Y. Oke. Nah, sekarang tinggal lakukan perubahan atau di ini satu-satu. Oh iya, lupa, ininya belum digambarin guys. Ini gambarin dulu ya. 3,6 berarti sebelah sini. Ini R-nya. S-nya negatif 5,2. T-nya 3, negatif 3. Oke, hubungkan. Nah, sip. Lanjut, tinggal di satu persatu ya, diubah ya. Yang R dulu awalnya 3,6 berarti berubah dia jadi R aksen. Y-nya 6, negatif 3 berarti kan ya, karena si X-nya 3. Nah, setelah sini lanjut lagi nih ya, di refleksi terhadap sumbu Y. Nah, karena ini merupakan yang kedua kali transformasi, maka aksennya jadi 2 ya, double aksen dibacanya. Jadi di sini negatif 6, negatif 3. Sip, kalian bisa langsung gambar yang R double aksennya. R double aksennya itu berarti negatif 6,3 tuh di sebelah sini ini ya. R double aksen. Lanjut, sekarang yang S. Negatif 5,2 berarti berubah jadi S double aksen dulu 2,5 ya, karena negatif 5 ketemu negatif jadi positif. S double aksen berarti jadi negatif 2,5. Negatif 2,5 di sebelah sini ya. S double aksen. Terakhir yang T awalnya 3, negatif 3. Oke. Jadi sini T aksen. T aksennya berarti jadi negatif 3, negatif 3 ya. Lanjut, di sininya T double aksennya berarti jadi 3, negatif 3. 3, negatif 3 sebelah sini nih. Oh, pas di sini nih.
masih tetap di situ. Sudah, tinggal digariskan ini segini, ini begini, dan ini gini. Oke ya, jadi muternya 90 derajat ya, sebelah sini nih muternya. Nah, itu nomor 3. Nomor 3 sebetulnya sama kayak yang ini nih ya. Ini yang berikutnya yang ini. Itu tuh sama juga, kalian di modulnya kan jadi anak yang kedua nih ya, si 3 itu. Nah, keterangannya jadi segitiga yang sama si RS tadi, tapi di rotasinya sekarang 180. Jadi kalian gambar dulu yang ini, titik koordinat yang awalnya, terus nanti dirotasi 180, pakai rumusnya yang mana tuh. Kalian bikin panah kayak gini dulu ya biar memudahkan. Nah, ini jadi apa gitu ya, titik koordinatnya, rumusnya. Terus nanti dilanjut lagi terhadap sumbu X gitu ya. Kalau nggak salah sumbu X itu rumusnya X sama negatif Y nih ya. Nah gitu. Nanti satu persatu ini diubah, kemudian nanti gambarlah si hasilnya gitu ya. Kurang lebih gitu untuk bahasan rotasi. Pak Ogi akan bahas dilatasi di video terpisah.